Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad itu orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawai Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 jutaan. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya. Maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, gubernur nyuap enggak. Hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang
sedekah. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, Nabi tetap gremeng. Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh. Tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu, kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian, apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya. Dibawa ke Nabi untuk dilaporkan. Khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain. Diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham?